Izin, Majelis Hakim, saya langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 Romawi, manipulasi fakta. Politik kriminalisasi juga menghalalkan segala cara dalam rangka mencari pembenaran. Di antaranya adalah manipulasi fakta. Dan manipulasi fakta ini merupakan kejahatan serius dan kezaliman luar biasa dalam penegakan hukum. Karenanya, seorang penegak hukum sejati yang selalu mencari kebenaran pasti akan senantiasa menjaga diri dari kejahatan manipulasi fakta. Sebagai contoh kasus, sekaligus sebagai bukti, adalah terjadi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Banyak kami dapatkan praktek manipulatif, baik dengan menghilangkan fakta kebenaran atau membuat fakta bohong atau cara kontroversial lainnya. Berikut buktinya. Nomor 1, menghilangkan fakta kebenaran. Banyak fakta persidangan kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, baik berupa keterangan saksi fakta yang kuat maupun pendapat ahli yang bagus, diabaikan begitu saja oleh jaksa penuntut umum karena tidak sesuai dengan syahwat mencari pembenaran dalam praktek politik kriminalisasi. Antara lain, A. Saksi fakta Abda Ali, yaitu Kepala Sub Pendaftaran Ormas Kemendagri, yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh jaksa penuntut umum, sudah menegaskan berulang kali dalam sidang bahwa ormas yang tidak punya SKT atau belum perpanjang SKT yaitu surat keterangan terdaftar, ormas yang tidak punya SKT atau belum perpanjang SKT tetap boleh melakukan aktivitas keorganisasian dengan menggunakan segala atributnya. Keterangan saksi fakta ini sudah diperkuat oleh keterangan saksi ahli tata negara Dr. Refri Harun dalam sidang ini juga. Dan tidak ada satupun saksi fakta, juga tidak ada satupun saksi ahli tata negara dalam sidang ini yang menyatakan bahwa ormas tanpa SKT tidak boleh beraktivitas dan tidak boleh menggunakan atributnya. Tidak ada. Namun faktanya jaksa penuntut umum tetap keras kepala dan ngotot dalam tuntutannya di bagian analisa fakta pada halaman 307. Jaksa penuntut umum menyatakan ketika masa berlaku organisasi FPI tersebut berakhir, ternyata terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan keorganisasiannya. Walaupun organisasi kemasyarakatan FPI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ini ada dalam ditulis oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 307. Nah, apakah jaksa penuntut umum lebih tahu dari kasus pendaftaran Ormas Kemendagri Abda Ali yang justru jaksa penuntut umum sendiri yang menghadirkannya sebagai saksi fakta? Dan apakah jaksa penuntut umum lebih pintar dari ahli tata negara Dr. Refri Harun dalam soal SKT yang sudah panjang lebar menjabarkannya, yaitu di dalam sidang ini? Jadi dengan jaksa penuntut umum mengabaikan saksi fakta dan saksi ahli yang sebetulnya kedua-duanya ini punya kekuatan pembuktian yang luar biasa, ini menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dalam sidang, sehingga jaksa penuntut umum tidak lagi menghargai alat bukti yang sebenarnya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Maaf Majelis Hakim, ini saya sampaikan bukan untuk menghina jaksa penuntut umum, tapi ini merupakan protes, kritik, tanggapan kita terhadap perilaku jaksa di dalam tuntutannya. Tapi kalau jaksa merasa terhina, itu bukan urusan saya. B. Semua saksi ahli epidemiologi dan ahli kesehatan serta ahli hukum kesehatan, baik yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yaitu Profesor Dr. Haryadi Wibowo,
ahli epidemiologi, dan Dr. Panji Fortuna, juga ahli epidemiologi, maupun yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa, yaitu Dr. Tonang, ahli kesehatan dan ahli COVID. Semuanya mereka sepakat di dalam sidang ini memberikan kesaksian pendapatnya bahwa tidak ada kepastian suatu kerumunan menularkan COVID. Yang ada hanya potensi atau kemungkinan. Lalu, saksi fakta dari Satgas COVID ataupun pemerintah yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum juga, yaitu Dr. Andes Endra Muryanto, MM, Kepala Laboratorium DKI Jakarta, dan M. Budi Hidayat, PLT Dirjen P2P Kemenkes RI, serta Dr. Widya Stuti, Kadinkes DKI Jakarta. Ini semua dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang ini. Dengan membawa data COVID mereka, tidak ada satupun dari mereka semua, para saksi yang saya sebutkan tadi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kenaikan COVID di Provinsi Jakarta atau di Kecamatan Tanah Abang akibat kerumunan maulid di Kelurahan Petamburan. Tidak ada yang memberikan pernyataan seperti itu di dalam sidang ini. Bahkan mereka semua mengaku tidak tahu data detail tentang COVID di tingkat Kelurahan Petamburan. Bahkan di sidang ini mereka juga mengaku bahwa pasca kerumunan maulid di Petamburan tidak ada klaster baru yang namanya klaster maulid atau klaster HRS atau klaster Petamburan dan yang sejenisnya. Ditambah lagi dengan keterangan saksi fakta yang juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Heru Novianto, yang memberikan kesaksian bahwa benar pasca acara maulid di Petamburan dilakukan tracing dan rapid test terhadap warga Petamburan. Artinya betul-betul di lokasi diadakannya maulid. Dan hasilnya semua negatif. Adapun keterangan saksi fakta lurah yang suka dijadikan dalil oleh jaksa penuntut umum yang bernama Lurah Setianto, yang mengaku terpapar COVID pasca acara maulid di Petamburan, justru yang bersangkutan baik di BAP maupun di sidang ini sudah mengaku dalam sidang, saudara, bahwa ia tidak hadir di lokasi acara maulid dan berada jauh dari kerumunan, kurang lebih sekitar 150 meter, karena beliau takut dengan kerumunan. Serta beliau tinggalnya bukan di Petamburan, tapi tinggal di Bojonggede, Bogor. Dan dia pun mengaku tidak tahu terpaparnya dari mana. Nah, ini fakta-fakta sidang yang kita dapatkan, yang tidak terpungkiri. Lalu anehnya, jaksa penuntut umum tetap saja keras kepala dan ngotot dalam tuntutannya di halaman 342. Di halaman 342, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa benar akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut menimbulkan lonjakan penyebaran COVID di Petamburan. Ini jaksa ini menggunakan data dari mana? Saksi fakta tidak ada, data COVID tidak ada, saksi ahli tidak memberikan pernyataan sedemikian rupa, langsung memastikan bahwa benar, kata jaksa, akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut menimbulkan lonjakan penyebaran COVID di Petamburan. Ini termaktub di tuntutan jaksa penuntut umum halaman 342. Jadi dari mana jaksa penuntut umum bisa memastikan bahwa penyebaran COVID di Kelurahan Petamburan akibat acara maulid tanpa melalui penyelidikan epidemiologi yang benar, tanpa penelitian ilmiah? Dan ini satu lagi yang menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dalam sidang, sehingga dengan sengaja mengabaikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan. Sungguh sangat kami sesalkan para jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara menghilangkan fakta kebenaran. Dan manipulasi fakta ini dalam penegakan hukum ini merupakan kezaliman yang luar biasa dan jauh lebih berbahaya daripada sekedar cacian. Nomor 2, majelis hakim yang mulia, membuat fakta bohong.
dalam fakta persidangan kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, ada didapat fakta palsu. Saya katakan sekaligus fakta palsu yang tidak pernah dipersaksikan oleh keterangan saksi fakta maupun pendapat ahli, juga keterangan terdakwa di sidang ini. Tapi oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai fakta persidangan demi mendapatkan dalil pembenaran atas dakwahan atau tuntutannya, hanya untuk memenuhi syahwat politik kriminalisasinya. Antara lain, kita buktikan. A. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 310 ada pernyataan berbunyi bahwa benar, ada kata-kata bahwa benar, seolah-olah ini merupakan fakta persidangan tak terbantahkan. Saya lanjutkan. Jaksa mengatakan di halaman 310 bahwa benar, maskapai penerbangan selalu memberitahukan kepada seluruh penumpangnya mengenai COVID-19 dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang untuk pencegahan COVID-19. Pertanyaannya, dari mana jaksa penuntut umum membenarkan dan memastikan hal ini? Karena selama sidang tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum, yaitu saksi yang ikut naik pesawat Saudi yang saya tumpangi, nggak ada. Apakah jaksa penuntut umum memanggil pilotnya atau pramugarinya atau penumpang lain selain saya di sidang ini untuk memberikan pernyataan sedemikian rupa? Tidak ada. Justru terdakwa, saat pemeriksaan terdakwa ditanya oleh jaksa, terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak mendengar hal itu. Bahkan di dalam pesawat saja terjadi pelanggaran prokes, full kursi dengan kursi saja terjadi pelanggaran prokes, full kursi dengan kursi saling berdekatan. Itu duduknya. Jadi sekali lagi, ini bukti bahwa jaksa penuntut umum telah mengarang cerita sehingga menjadi fakta bohong persidangan. Baiklah, yang B ini yang paling fatal majelis hakim. Saya akan bacakan pelan-pelan karena ini fatal sekali. Fatal sekali. Ini bukan sekedar kesalahan biasa, tapi saya akan buktikan. Jaksa penuntut umum di ruang sidang ini tatkala membacakan tuntutannya, dan sidang itu, sidang tuntutan diumumkan oleh ketua majelis hakim, terbuka untuk umum dan disiarkan secara streaming oleh streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya tuntutan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum disaksikan oleh khalayak ramai di seluruh Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jaksa membaca tuntutannya halaman 322 dan 323. Dan apa yang dibaca tidak pernah diklarifikasi atau diperbaiki secara lisan supaya khalayak ramai juga tahu kalau pernyataan itu salah. Dia hanya memberikan koreksi dengan paraf, dicoret, paraf, selesai. Lalu bagaimana dengan yang udah diucapkan, yang jutaan orang sudah dengar? Sampai saat ini masyarakat khalayak ramai mempertanyakan pertanyaan jaksa tersebut. Saya bacakan lengkapnya majelis hakim. Dalam tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum halaman 322 dan 323 sebagai berikut. Beberapa contoh kasus penerapan pasal 160 KUHP antara lain, kata jaksa. A. Putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K/Pit/2010. Berdasarkan putusan ini diketahui bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti telah dengan sengaja mengumpulkan karyawan di bagian bongkar muat barang sejumlah 30 orang untuk tidak bekerja dalam kurung mogok kerja di PT Mas Nagori Bandar Tinggi dengan alasan perusahaan tidak menerima keberadaan SPTI, yaitu Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Pimpinan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Karena PT Mas Indah mempunyai SPSI, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang sah. Akibat hasutan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tersebut di atas, PT Mas Nagori telah dirugikan sebesar 300 juta rupiah.
dan para buruh yang dihasut oleh terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Hussein Shihab tidak menerima gaji dari PT Mas Nagori. Kasus ini bergulir hingga kasasi. Hakim pada pengadilan negeri menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan, yang mana atas tindak pidana tersebut terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut. Saya lanjutkan B. Belum sampai di situ. B. Putusan Mahkamah Agung nomor 426K/PIT/2011 atas nama Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab menghasut masyarakat untuk menghakimi sendiri korban dengan cara-cara sadis. Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab memprovokasi warga-warga di depan umum di desanya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu menganiaya korban. Akhirnya hakim menyatakan Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Majelis Hakim yang mulia, cerita di atas yang ada ditulis termaktub diketik oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya halaman 322-323, cerita di atas adalah tidak benar. Dan pencantuman nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dalam isi putusan Mahkamah RI di atas adalah satu kebohongan besar. Dan itu merupakan fitnah keji. Karenanya saya adalah Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 2 putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di ruangan sidang ini yang disiarkan secara streaming seluruh Indonesia. Dan itu belum diklarifikasi oleh jaksa penuntut umum secara nasional. Jaksa penuntut umum hanya menyerahkan tuntutan, dia hanya coret nama Rizik, kemudian dia paraf. Tanpa kata-kata, tidak ada diminta maaf, ini salah ketik, ini typo, ini salah copy paste. Tidak ada pesan begitu. Saya tidak tahu kalau jaksa penuntut umum apakah mengatakan itu kepada hakim, tapi kepada saya, kepada para penasihat hukum, tidak ada satu kata pun klarifikasi daripada jaksa penuntut umum. Jadi sekali lagi, di sini ini sangat berbahaya sekali karena jutaan orang dengar. Orang yang salah dengar nih Habib Rizik melakukan kesadisan, ini penjahat bagaimana? Bahkan saya ingat betul pada saat itu dibacakan, tadinya saya ingin interupsi, tapi saya ragu. Apakah lagi mengandaian? Mungkin lagi mengandai-ngandai. Kadang-kadang kan ada mengandai-ngandai. Bahkan saya sempat pandang-pandangan dengan panitera. Saya ragu nih kok ada nama saya disebutkan. Nah, tapi ternyata begitu saya buka daripada tuntutannya, betul nama saya memang dicantumkan dan sudah saya bacakan tadi. Baik, jika dalam kutipan 2 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas ada kesalahan penulis, mungkin akibat copy paste atau lainnya. Sebagaimana jaksa penuntut umum berusaha memperbaikinya dengan mencoret dan memberi paraf dalam tuntutan yang diberikan ke terdakwa. Tapi tanpa ada pemberitahuan lisan atau tulisan atas perbaikan tersebut, yaitu kepada saya maupun penasehat hukum. Dan tidak juga dilakukan pengumuman lisan di dalam ruang sidang, agar mereka yang terlanjur mendengar bacaan jaksa penuntut umum di luar sana melalui siaran streaming, juga bisa mengetahui kesalahan dan perbaikannya. Maka terdakwa menganggap ini adalah penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran karena terdakwa maupun pengikut terdakwa tidak akan terima, dan ini bisa berpotensi menimbulkan marah besar umat. Sekaligus ini merupakan penyebaran hoax lewat ITE dan juga fitnah yang menyamarkan nama baik terdakwa. Parahnya itu dilakukan dalam forum sidang terhormat di depan majelis hakim yang mulia. Karenanya majelis hakim yang mulia, terdakwa meminta dengan hormat kepada jaksa penuntut umum untuk meminta maaf dan mengumumkan secara terbuka lewat video streaming ini kesalahan fatal tersebut dan perbaikannya di dalam ruang sini ini juga, agar publik
baik yang ada dalam ruang sidang maupun yang di luar yang mengikuti siaran streaming menjadi tahu ada kesalahan typo, ada kesalahan copy paste, dan tahu juga tentang perbaikannya. Kita tidak minta banyak. Kalau jaksa penuntut umum cukup satu kata minta maaf, kami akan berlapang dada untuk memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kehilafan dan kesalahan kita. Tapi tetap harus ada klarifikasi. Namun, jika jaksa penuntut umum enggan meminta maaf dan enggan memperbaiki kesalahan tersebut, maka saya akan kuasakan kepada tim penasehat hukum saya untuk membuat laporan dan memproses hukum bahwa para jaksa penuntut umum dengan dugaan pelanggaran pidana penyiaran kebohongan dengan sengaja yang menimbulkan keonaran dan dugaan pidana pelanggaran penyebaran hoax lewat ITE serta dugaan pelanggaran pidana pencemaran nama baik berupa fitnah keji sekaligus dugaan pelanggaran pidana menghasut orang lain agar supaya marah setelah mendengar perilaku saya yang digambarkan oleh jaksa penuntut umum sangat keji dan sadis. Ini saya nilai sebagai hasutan supaya orang benci kepada saya digambarkan sesadis itu. Jadi sekali lagi masalah ini kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Kami tidak ingin ini diperpanjang. Kalau jaksa penuntut umum mengklarifikasi pernyataan tersebut, kami sangat memaklumi itu kesalahan typo, itu kesalahan copy paste. Tapi masyarakat di luar yang nonton streaming harus tahu kalau itu ada kesalahan. Karena itu belum diklarifikasi. Jaksa membaca 2 poin itu secara lengkap di majelis ini. Bahkan selesai sidang kami sempat berdiskusi dengan penasehat hukum. Ini ada apa nama saya disebut? Saya kurang jelas. Apa pengandaian atau apa? Nah, penasehat umum juga ini. Jadi saya minta nanti kebijaksanaan majelis. Nanti ditanggapi dalam repliknya ya. Baik. Nanti dalam replik. Jadi saya minta itu saja. Sekali lagi, kalau jaksa penuntut umum dengan jiwa besar meminta maaf, kita maafkan. Yang penting ada klarifikasi, no problem. Itu kekhilafan biasa. Tapi kalau tidak memaafkan, saya akan kuasakan kepada penasihat hukum untuk memproses ini secara hukum. Karena ini sangat merugikan saya dan umat. Berikutnya, setelah itu majelis hakim, sebagaimana saya sampaikan tadi, bab 3 kita lewati, tapi bukan berarti diabaikan majelis hakim. Bab 3 tentang fakta persidangan. Dari halaman 25 sampai halaman 44. Nah, saya langsung masuk ke bab 4 saja, poin-poin penting fakta persidangan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Dari semua fakta-fakta persidangan yang mencakup keterangan saksi fakta dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa ditambah bukti surat dan petunjuk lainnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa 3 tahun setengah tinggal atau diasingkan di Saudi Arabia, tepatnya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. 2. Bahwa benar terdakwa beberapa kali mencoba pulang tapi gagal karena dicekal. 3. Bahwa benar terdakwa dicekal pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Republik Indonesia. 4. Bahwa benar terdakwa membuat rekaman mohon doa dari habaib dan ulama serta umat agar bisa pulang. Saya potong sebentar di sini, majelis hakim yang mulia, berkenaan dengan video ini, waktu ditayangkan di sini, saya pernah meminta izin kepada majelis hakim, apakah film rekaman itu boleh diputar atau tidak, karena film itu tidak melalui ahli forensik. Waktu itu majelis hakim katakan jawab saja pertanyaannya. Jadi sekali lagi di sini saya mau nyatakan video yang ditayangkan oleh jaksa penuntut umum kami tolak karena tidak melalui forensik. Yang saya jawab bukan tentang video, tapi yang saya jawab pertanyaan JPU. Apa betul Anda umumkan ini? Apa betul Anda bicara agenda? Apa betul Anda begini? Itu yang saya jawab. Jadi saya tidak mau membenarkan video tersebut karena tidak melalui pemeriksaan ahli forensik. Jadi kalau itu diajukan sebagai alat bukti, kami keberatan. Terima kasih majelis hakim. Berikutnya 5, bahwa benar terdakwa saat pulang tanggal 9 November 2020 sempat diganggu agar gagal. 6, bahwa benar terdakwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 November 2020 berhasil pulang. 7, bahwa benar terdakwa punya surat bebas Covid dari otoritas Saudi Arabia. 8, bahwa benar terdakwa tidak diperiksa kesehatan di Bandara Suta. 9, bahwa benar terdakwa tidak dapat clearance kesehatan saat tiba di Bandara Suta. 10, bahwa benar
terdakwa tidak tahu surat edaran isolasi 14 hari bagi WNI dari luar negeri. 11. Bahwa benar terdakwa isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit setelah terima surat edaran tersebut. 12. Bahwa benar kerumunan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng adalah spontan tanpa panitia. 13. Bahwa benar Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengizinkan massa menjemput terdakwa di bandara. 14. Bahwa benar terdakwa berdiri di sunroof mobil untuk menenangkan dan mengurai kerumunan massa. 15. Bahwa benar ada peringatan maulid dan pengajian akbar di banyak tempat saat pandemi selain peringatan maulid di Petamburan. Dan itu sudah terjadi sebelum maulid Petamburan digelar. 16. Bahwa benar acara maulid Nabi SAW di Petamburan tidak dilarang Pemkot Jakarta Pusat. 17. Bahwa benar acara maulid di Petamburan tidak dicegah dan tidak dibubarkan oleh Polres Jakarta Pusat. 18. Bahwa benar acara maulid di Petamburan didukung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 19. Bahwa benar acara maulid Nabi SAW salah satu agenda acaranya adalah ijab kabul akad nikah. 20. Bahwa benar ada surat pemberitahuan acara maulid ke instansi berwenang. 21. Bahwa benar panitia maulid ada koordinasi dengan polisi, Satpol PP, dan Dishub DKI Jakarta pada saat menggelar acara maulid. 22. Bahwa benar tidak ada penutupan jalan, yang ada adalah jalan tertutup massa. Karena panitia minta penutupan jalan dari Dishub tapi ditolak. Kemudian jalan tertutup dibantu oleh polisi, Satpol PP, dan Dishub untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. 23. Bahwa benar Dishub dan polisi membantu atasi kemacetan lalu lintas di lokasi maulid. 24. Bahwa benar ada seruan patuhi prokes sebelum dan saat acara maulid berlangsung. 25. Bahwa benar ada bantuan BNPB pusat untuk prokes acara maulid di Petamburan. 26. Bahwa benar ada penempatan tempat cuci tangan di beberapa pintu masuk acara maulid. 27. Bahwa benar ada pembagian masker dan hand sanitizer di lokasi acara maulid. 28. Bahwa benar ada petugas panitia penertiban jarak di lokasi acara maulid. 29. Bahwa benar tidak ada hasutan, tidak ada provokasi, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman untuk hadir maulid di Petamburan. 30. Bahwa benar tidak ada keonaran atau kerusuhan atau keributan selama pelaksanaan acara maulid. 31. Bahwa benar acara maulid dibubarkan lebih awal dari biasanya. Biasanya acara maulid FPI di Petamburan sampai sholat subuh. Tapi karena pandemi dan mulai terjadi pelanggaran prokes di luar kendali panitia, maka dibubarkan lebih awal. 32. Bahwa benar panitia sangat kooperatif dengan petugas dan pejabat negara. 33. Bahwa benar panitia tidak pernah menghalang-halangi petugas ataupun pejabat negara. 34. Bahwa benar pada awalnya acara maulid berjalan tertib sesuai prokes. 35. Bahwa benar ada 36 peserta maulid di Petamburan langgar prokes, langsung didenda dan mereka semua patuh hukum membayar sanksi dendanya. 36. Bahwa benar ada pelanggaran prokes tanpa sengaja di maulid Petamburan, tapi tetap panitia diwajibkan membayar sanksi denda 50 juta rupiah. 37. Bahwa benar tidak ada pelanggaran prokes di Jakarta yang dipidana kecuali prokes Petamburan, yaitu kerumunan maulid. 38. Bahwa benar tidak ada klaster COVID baru pasca maulid di Petamburan. 39. Bahwa benar hasil tracing dan rapid test pasca maulid, yaitu terhadap warga Petamburan yang ada di lokasi maulid, hasilnya semua negatif. 40. Bahwa benar maulid di Petamburan tidak menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan tidak ada satupun peraturan pemerintah yang menyebutkan sedemikian rupa. 41. Bahwa benar saat Front Pembela Islam sebagai panitia maulid masih belum dibubarkan, FPI belum dilarang oleh pemerintah. 42. Bahwa benar FPI tidak boleh dibubarkan hanya karena perbuatan oknum. 43. Bahwa benar visi misi FPI tidak bertentangan dengan Pancasila.
44, bahwa benar FPI telah memenuhi persyaratan perpanjangan SKT, tapi FPI tetap dibubarkan. 45, bahwa benar FPI sangat aktif di bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta penanggulangan wabah. 46, bahwa benar FPI taat hukum sehingga setelah dibubarkan sampai saat ini tidak ada lagi FPI atau pengurus atau anggotanya yang beraktivitas. Jadi semua atribut sudah ditinggalkan. 47, bahwa benar terdakwa pasca Maulid di Petamburan diancam, diteror, dan diintimidasi. 48, bahwa benar terdakwa saat sakit dirawat di rumah sakit Umi terus diganggu dan ditekan. 49, bahwa benar terdakwa pasca keluar dari rumah sakit Umi menjalankan isolasi mandiri di rumah di Sentul Bogor ternyata diintai dengan drone dan para pengintai. 50, bahwa benar rombongan terdakwa bersama keluarga, anak, menantu, cucu dikejar-kejar dan ditembaki hingga 6 pengawal terdakwa diculik dan dibantai dengan sadis. 51, bahwa benar terdakwa pada tanggal 12 Desember 2020 dengan sukarela mendatangi Polda Metro Jaya lalu ditahan hingga saat ini. 52, bahwa benar ada kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, majelis hakim, masuk bab kelima, analisa dakwahan. Nah, tentu ini harus dibacakan karena berbeda sama sekali dengan pledoi yang tadi. Bab 5, analisa dakwaan dan tuntutan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. A. Dakwaan ke-1. Bahwa dakwaan pertama, yaitu terkait pasal 160 KUHP menyatakan sebagai berikut. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bahwasanya benar terdakwa dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW mengundang umat Islam datang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Mengundang bukan menghasut, sehingga unsur menghasut supaya melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi. Bahwasanya benar dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan tidak ada terjadi kekerasan terhadap penguasa umum maupun masyarakat. Bahkan terdakwa dan panitia sangat kooperatif dan kerjasama dengan pemerintah maupun petugas dalam menghimbau peserta maulid agar patuhi prokes sehingga unsur melakukan kekerasan terhadap penguasa umum juga tidak terpenuhi. Bahwasanya benar dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dan terdakwa dan panitia sejak awal mentaati dan menuruti aturan undang-undang serta mengikuti himbauan pejabat berwenang tentang pelaksanaan Maulid Nabi SAW harus mengikuti protokol kesehatan. Adanya terjadi pelanggaran oleh jamaah tidak pernah direncanakan oleh terdakwa maupun panitia. Namun demikian terdakwa dan panitia tetap bertanggung jawab dan menerima dengan ikhlas sanksi denda sebesar Rp50 juta sehingga unsur tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan pun tidak terpenuhi. Selain itu, bahwasanya benar terdakwa dan panitia sudah bayar sanksi denda sebesar Rp50 juta sehingga kasus pelanggaran prokes di Petamburan seharusnya sudah selesai. Menurut saksi ahli pidana Dr. Dian Adriawan, bahwa kasus prokes beliau dihadirkan di dalam sidang ini. Dr. Dian Adriawan, beliau mengatakan bahwa kasus prokes yang sudah dikenakan sanksi denda maka kasusnya sudah selesai. Karena sesuai dengan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa peraturan perundangan administrasi yang mengandung hukum pidana harus dimulai dari sanksi administrasi dulu, bukan pidana.
karena pidananya merupakan jalan terakhir. Apabila sanksi administrasi tidak membuat jera pelaku, di mana dia mengulangi pelanggarannya lagi, baru dikenakan hukum pidana. Karena tujuan pemidanaan belum tercapai. Sedang menurut saksi ahli teori pidana, Dr. Abdul Khair Ramadan menyatakan bahwa kasus pelanggaran prokes yang sudah dikenakan sanksi denda, maka kasusnya sudah selesai. Karena sesuai dengan prinsip nebis in idem, yaitu orang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Dan menurut saksi ahli pidana dan ahli mediko-legal Dr. Lutfi Hakim, bahwa nebis in idem harus diartikan secara luas. Jangan hanya dimaknai pembayaran dendanya harus yang dengan putusan hakim. Karena orang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Inti masalahnya pada sanksi hukumnya, bukan pada putusan hakimnya. Ditambah lagi bahwa benar sepanjang jalan persidangan kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan ini, jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan korban hasutan. Tidak ada satupun korban hasutan, karena pasal hasutan harus ada yang menghasut dan harus ada yang terhasut. Jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa sebagai penghasut, begitu juga kawan-kawan terdakwa dari panitia, tapi selama persidangan tidak ada satu saksi pun yang menjadi korban hasutan yang dihadirkan di persidangan ini. Sehingga pasal ini tidak bisa dibuktikan. Tidak sampai di situ. Bahkan dalam kasus ini, jaksa penuntut umum dengan sengaja tidak menghadirkan pelapor yang bernama Rianto Sulitsia SHMH yang ternyata seorang polisi berpangkat Ibda. Padahal dalam 2 kasus lain yang terdakwa diadili, para saksi pelapor semua dihadirkan lebih awal di sidang. Karenanya tidak dihadirkannya pelapor oleh jaksa penuntut umum, walaupun itu hak jaksa penuntut umum. Namun menurut terdakwa, itu merupakan perbuatan tidak fair dan tidak jantan. Bahkan terdakwa menilai bahwa jaksa penuntut umum dan pelapor sama-sama pengecut. Analisa lain yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwasanya jika undangan keagamaan dianggap sebagai hasutan kejahatan, maka saya khawatir ke depan azan panggilan sholat ke masjid dan undangan kebaktian di gereja serta himbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan dianggap sebagai hasutan kejahatan, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama. Menurut terdakwa, bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Dan menurut saksi ahli pidana yang hadir di sidang ini, yaitu Dr. Dian Adriawan, dalam sidang ini memberikan pandangan, beliau mengatakan hanya orang yang tidak waras yang menganggap kerumunan agama sebagai kejahatan. Kesimpulan, tak satupun unsur dalam pasal 160 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi sudah bayar denda sebesar 50 juta rupiah. Kemudian bahwa pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyatakan sebagai berikut. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan tidak pernah terbukti dalam sidang ini. Bahkan terdakwa dan panitia sudah berusaha keras berdasarkan saksi-saksi fakta yang dihadirkan, khususnya saksi Adekas, bahwa terdakwa dan panitia sudah berusaha keras mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan berbagai macam cara, antara lain menghimbau peserta maulid untuk patuhi prokes sebelum maupun saat pelaksanaan maulid, dan sudah menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektan, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta maulid, sehingga unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak terpenuhi. Kemudian terdakwa dan panitia sejak sebelum hingga usai acara maulid sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID
dalam menghimbau peserta maulid di Petamburan agar patuhi prokes demi menjaga dan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga tidak terpenuhi. Selain itu, pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu KKM. Untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat harus memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, harus ada penyelidikan epidemiologi yang memastikan bahwa kerumunan maulid Petamburan telah menyebabkan KKM. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan maulid Petamburan adalah penyebab KKM di wilayah Petamburan dan sekitarnya. Kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kerumunan maulid Petamburan, dan belum juga ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa KKM wilayah Petamburan dan sekitarnya akibat kerumunan maulid di Petamburan tersebut, sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat pun tidak terpenuhi. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah bayar denda sebesar 50 juta. Adapun pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penerapan pasal ini menjadi batal dengan sendirinya manakala pasal yang dijuntukan kepadanya tidak terpenuhi unsur. Dakwaan kedua, majelis hakim yang mulia, yang terhormat, bahwa dakwaan kedua yaitu terkait pasal 216 ayat 1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang tugasnya maupun diberi kekuasaan untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Sebagaimana telah terdakwa uraikan tadi di atas dalam analisa dakwahan pertama, bahwasanya benar terdakwa dan panitia sejak sebelum dan saat serta sesudah pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan sangat kooperatif dengan semua pejabat dan petugas. Bahkan pemerintah ikut menyumbang ribuan masker untuk peserta maulid, dan masker tersebut dibagikan oleh panitia kepada peserta maulid, sehingga semua unsur pasal 216 ayat 1 KUHP tersebut seperti unsur tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat, dan unsur mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat sama sekali tidak terpenuhi. Lagi pula, menurut saksi ahli teori pidana Dr. Abdul Khair Ramadan, bahwa pasal 216 ayat 1 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB dan prokes, karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan prokes, sehingga penerapan pasal tersebut tidak tepat. Kesimpulan, tak satupun unsur dalam pasal 216 ayat 1 KUHP yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah bayar denda Rp50 juta. Dakwaan ketiga, majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasehat hukum yang tercinta, dan seluruh pecinta keadilan dimanapun berada. Dakwaan ketiga berkaitan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menyatakan sebagai berikut: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. Tadi pada analisa dakwaan pertama sudah diuraikan bahwa pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,
bahkan sudah berusaha keras mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan menghimbau peserta maulid untuk patuhi prokes sebelum maupun saat pelaksanaan maulid, dan sudah menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektan, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta maulid, sehingga unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak terpenuhi. Dan juga terdakwa maupun panitia sejak sebelum hingga usai acara maulid sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID dalam menghimbau peserta maulid agar patuhi prokes demi menjaga dan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga tidak terpenuhi. Lalu selain itu, pasal ini sebagaimana tadi sudah terdakwa paparkan, bahwa pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, harus ada penyelidikan epidemiologis yang memastikan bahwa kerumunan maulid Petamburan telah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan maulid di Petamburan adalah penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat di wilayah Petamburan dan sekitarnya. Kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum pernah dilakukan penyelidikan epidemiologis terhadap kerumunan maulid di Petamburan, dan belum ada juga peraturan pemerintah yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat wilayah Petamburan dan sekitarnya akibat kerumunan maulid di Petamburan tersebut, sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat pun tidak terpenuhi. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Dakwaan keempat berkenaan dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang menyatakan sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Pasal ini juga tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Terbukti bahwa terdakwa dan panitia sejak sebelum hingga usai acara maulid sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID dalam menghimbau peserta maulid agar patuhi prokes demi menjaga dan mematuhi, yaitu penyelenggaraan daripada penanggulangan wabah, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dalam rangka untuk penanggulangan wabah. Bahkan sudah berusaha keras ikut melaksanakan program penanggulangan wabah dengan menghimbau peserta maulid untuk patuhi prokes sebelum maupun saat pelaksanaan maulid, dan sudah menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektan, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta maulid, sehingga unsur menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah tidak terpenuhi. Kesimpulan, bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah membayar denda 50 juta rupiah. Dakwaan yang terakhir, dakwaan kelima, Majelis Hakim yang mulia, penasehat hukum yang tercinta, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan seluruh pecinta keadilan dimanapun berada. Dakwaan kelima, bahwa dakwaan kelima dari surat dakwahan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82.4a ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Maka tanggapan daripada terdakwa sebagai berikut berkenaan dengan pasal 59 ayat 3.
huruf C dan D menyatakan sebagai berikut. Ormas dilarang. C, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau D, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa benar dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan tanggal 14 November 2020 tidak ada panitia maupun pengurus FPI dan anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga semua unsur dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tersebut tidak terpenuhi, karena semua larangan ormas dalam pasal ini tidak ada yang dilanggar oleh panitia maupun pengurus FPI dan anggotanya, sehingga harus dibatalkan demi hukum. Bahwa pasal 82A ayat 1 menyatakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun, kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud atau tujuan, kesengajaan dengan kepastian. Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya persiapan perbuatan, and handling, sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum telah memiliki niat jahat, mens rea atau itikat tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam anggaran dasar ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini terdakwa ingin mengatakan bahwa pasal 82A ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 ini tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Terdakwa menilai bahwa ini adalah pasal selundupan yang sangat jahat dan keji, karena hendak menunggangi kasus pelanggaran prokes dengan kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan, sehingga penerapan pasal ini harus dibatalkan demi hukum. Kemudian bahwa pasal 10 huruf B KUHP yang menyatakan sebagai berikut. Pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pasal ini pun pasal selundupan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Penerapan pasal ini justru menjadi bukti kuat bahwa kasus pelanggaran prokes terdakwa adalah kasus politik yang dibungkus dengan kasus hukum demi kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan, sehingga penerapan pasal ini pun harus dibatalkan demi hukum. Bahwa pasal 35 ayat 1 KUHP menyatakan sebagai berikut. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah: 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan. Hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri. 6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. Inilah puncak pasal selundupan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Penerapan pasal ini justru semakin menjadikan terbuka dan telanjang cara-cara jahat dan sadis serta menjijikkan dari politik kriminalisasi yang dimainkan jaksa penuntut umum, baik atas kemauan jaksa penuntut umum sendiri atau by order dari pihak lain untuk kepentingan balas dendam politik oligarki dalam rangka melumpuhkan gerakan dakwah terdakwah di tengah umat. Karenanya semakin kuat dan semakin jelas bahwa kasus pelanggaran prokes terdakwa adalah kasus politik yang dibungkus dengan kasus
hukum demi kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan, sehingga penerapan pasal ini pun harus dibatalkan demi hukum karena melanggar hak asasi manusia. Kesemua pasal di atas dimunculkan dengan dalih karena pengurus FPI berperan sebagai panitia Maulid Nabi di Petamburan yang menggunakan surat resmi FPI dengan berbagai atribut FPI, lalu dikaitkan bahwa saat menjadi panitia Maulid tersebut FPI tidak memiliki SKT, sehingga jaksa penuntut umum mengambil kesimpulan ala buzzer rekehan bahwa FPI telah menyalahgunakan organisasi untuk melanggar aturan. Sebagaimana terdakwa sudah jelaskan sebelumnya pada bab 2 tentang politik kriminalisasi di bagian Romawi 3 tentang manipulasi fakta, bahwa benar saksi fakta Abda Ali, Kasub Pendaftaran Ormas Kemendagri yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sudah menegaskan berulang kali dalam sidang bahwa ormas yang tidak punya SKT atau belum perpanjang SKT tetap boleh melakukan aktivitas keorganisasian dengan menggunakan segala atributnya. Keterangan saksi fakta ini sudah diperkuat oleh keterangan saksi ahli tata negara Dr. Refli Harun dalam sidang ini juga, dan tidak ada satupun saksi fakta maupun saksi ahli tata negara dalam sidang ini yang menyatakan bahwa ormas tanpa SKT tidak boleh beraktivitas dan tidak boleh menggunakan atributnya. Namun jaksa penuntut umum tetap keras kepala dan ngotot dalam tuntutannya di analisa fakta pada halaman 307 menyatakan ketika masa berlaku organisasi FPI tersebut berakhir, ternyata terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan keorganisasiannya walaupun organisasi kemasyarakatan FPI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Apakah jaksa penuntut umum lebih tahu dari Kasub Pendaftaran Ormas Kemendagri Abda Ali dan lebih pintar dari ahli tata negara Dr. Refli Harun dalam soal SKT? Ini bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dalam sidang, sehingga jaksa penuntut umum tidak lagi menghargai alat bukti yang sebenarnya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat ini. Soal asas organisasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 termaktub sebagai berikut. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Isi pasal ini tidak menyebut ormas yang berdasarkan Pancasila, tapi isi pasal ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi jangan dibalik, ini negaranya yang harus berdasarkan Pancasila, bukan ormasnya dalam pasal ini. Berikutnya pada bab 2 di undang-undang yang sama tentang asas ciri dan sifat, pasal 2 menyatakan asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali terdakwa ingin mengulangi isi bab 2 pasal 2, asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pasal ini tidak mengatakan ormas harus berdasarkan Pancasila, tapi pasal ini menegaskan asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Karenanya pada pasal 3 berbunyi, ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maaf majelis hakim yang mulia, isi kedua pasal ini sangat jelas. Saking jelasnya hingga anak sekolah dasar pun bisa mengerti dan memahaminya. Sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi hingga dapat gelar sarjana hukum atau master hukum atau doktor hukum kalau hanya untuk memahami maksud pasal tersebut. Dalam sidang ini juga telah dijelaskan secara tuntas oleh saksi ahli tata negara Dr. Refli Harun bahwa ormas bebas menggunakan asas apa saja asal tidak bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945.
seperti memakai asas keagamaan sesuai dengan sila pertama Pancasila, atau memakai asas kemanusiaan, keadilan sesuai dengan sila kedua Pancasila, atau memakai asas persatuan persaudaraan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, atau memakai asas musyawarah mufakat sesuai sila keempat Pancasila, atau memakai asas keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila, atau memakai asas hak asasi manusia sesuai isi Undang-Undang Dasar 1945, atau memakai asas gotong royong sesuai dengan norma dan nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Jadi FPI sebagai organisasi yang berasaskan Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Karena Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Pancasila adalah warisan ulama yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh umat Islam. Jaksa penuntut umum dalam uraian dakwahan maupun tuntutan menyinggung soal visi misi FPI berkaitan dengan penerapan syariat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah sesuai manhaj nubuwah. Lalu berasumsi bahwa itu telah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kasihan. Jaksa penuntut umum tidak tahu dan tidak mengerti serta tidak paham tentang ajaran Islam, sehingga langsung menyimpulkan bahwa syariah dan khilafah bertentangan dengan Pancasila. Padahal di situ jelas tertulis syariah dan khilafah yang sesuai dengan manhaj nubuwah. Maksud manhaj nubuwah adalah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu sendiri lahir dari rahim ajaran Islam. Sehingga sila-sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terdakwa telah menjelaskan dalam persidangan ini tatkala ditanya oleh hakim ketua dari majelis hakim yang mulia dan terhormat, yaitu bahwa syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, bahwa syariat Islam telah diterima oleh Pancasila. Lalu terdakwa mengklasifikasikan syariat Islam menjadi 4, yaitu 1. Hukum syariat perorangan seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Jenis hukum syariat ini tidak pernah dilarang di negara Pancasila, bahkan dilindungi dan diayomi oleh negara Pancasila, sehingga bagian hukum syariat perorangan ini telah diterima dan telah berjalan di negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Hukum syariah keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak mengasuh anak, hingga soal wasiat dan warisan. Jenis hukum syariah ini juga tidak pernah dilarang di negara Pancasila, bahkan sudah dilembagakan dan diformalisasikan sebagai hukum positif dalam bentuk adanya pengadilan agama beserta sarana dan prasarananya, sekaligus dengan pengadaan kompilasi hukum Islam yaitu KHI yang dijadikan pegangan dalam berperkara di pengadilan agama. 3. Hukum syariat kemasyarakatan seperti pendidikan, ekonomi, perniagaan dan perbankan serta lainnya. Jenis hukum syariah Islam ini pun tidak pernah dilarang di negara Pancasila. Buktinya sekolah-sekolah Islam seperti Taman Pendidikan Al-Quran, pesantren, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan universitas Islam. Semuanya subur, menjamur, dan diakui oleh negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Hukum syariat pidana, seperti hukum pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, minuman keras, dan lainnya. Jenis hukum syariat Islam ini secara substansial keharamannya sudah terakomodir dalam hukum positif di negara Pancasila. Sehingga baik dalam hukum syariat Islam maupun hukum positif negara Pancasila, semua perbuatan pidana tersebut tadi sama-sama dilarang dan sama-sama diberi sanksi hukum. Hanya saja berbeda dalam jenis hukumnya. Namun demikian, negara Pancasila tidak pernah menutup diri atau menutup pintu dari pelembagaan dan formalisasi atau positivisasi hukum Islam selama diupayakan melalui jalur konstitusional. Oleh karena itu, Nanggro Aceh Darussalam di antara daerah khusus yang mendapatkan undang-undang boleh untuk melaksanakan syariat Islam di bidang pidana walaupun belum secara keseluruhan. Nah, upaya Front Pembela Islam untuk menerapkan syariat Islam secara konstitusional di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Adapun soal khilafah Islamiyah,
maka perlu dipahami bahwa itu termasuk dari ajaran Islam. Dan pandangan FPI tentang khilafah Islamiyah sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh ISIS dan kelompok ekstrim radikal takfiri yang suka mengkafir-kafirkan sesama Islam di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya dalam konsep khilafah Islamiyah yang ditawarkan FPI di era kekinian, di zaman modern ini, bukan konsep khilafah yang menghapus negara-negara Islam. Bukan konsep khilafah yang menghapus NKRI, tapi konsep khilafah yang membangun sinergi kerjasama yang harmonis antar negara-negara Islam, sehingga sekat-sekat yang tidak perlu ke depan bisa dihilangkan melalui musyawarah sesama negara-negara Islam. Karenanya Majelis Hakim yang mulia, Front Pembela Islam menetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya bahwa FPI harus berperan aktif dalam upaya menyebarluaskan pemahaman Islamiyah sesuai syariat Islam melalui langkah-langkah logis realistis yang elegan dan bertanggung jawab serta dengan kondisi kekinian dunia Islam, antara lain: satu, bagaimana konsep khilafah Islamiyah FPI, konsepnya adalah satu, mendorong peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam. Dua, mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam. Saat ini di Eropa ada parlemen bersama Eropa, bahkan di dunia sudah ada parlemen bersama, yaitu parlemen dunia. Salah satu pimpinannya adalah saudara Fadlizon. Beliau salah satu pimpinan parlemen bersama dunia. Nah, jadi kita ingin mendorong ada pembentukan parlemen bersama antar negara Islam. Tiga, mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam. Ada pasar Eropa, kenapa tidak perlu ada pasar bersama dunia Islam? Kemudian empat, mendorong pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam di Eropa. Itu ada fakta NATO. Kenapa dunia Islam tidak boleh membentuk fakta pertahanan? Lima, mendorong penyatuan mata uang dunia Islam. Eropa bisa menyatukan seluruh mata uang dengan euro. Kenapa negara-negara Islam tidak duduk musyawarah untuk menyatukan mata uangnya sehingga bisa bersaing dengan dolar maupun euro ataupun yuan? Kemudian yang keenam, mendorong penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam. Di antara negara-negara Eropa, warganya kalau ingin saling berkunjung, mereka tidak perlu paspor. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, mereka bisa lintasi. Ini bisa diwujudkan antar dunia Islam. 7, mendorong kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. Agar bagaimana? Yaitu warga Malaysia mudah kawin dengan warga Indonesia mudah kawin dengan warga Pakistan, warga Arab, dan seterusnya. Tidak dipersulit. 8, mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam. 9, mendorong pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam. 10, dan ini tidak kalah pentingnya, mendorong pendirian Mahkamah Islam Internasional. Karena bagaimana kekejaman Israel misalnya di Palestina, begitu mau diangkat ke PBB, selalu diveto. Karena itu kami mengusulkan negara-negara Islam perlu memiliki Mahkamah Islam Internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang dari manapun yang merugikan kemanusiaan. Inilah konsep khilafah Islamiyah menurut FPI, bukan konsep menghapus NKRI. Kami cinta NKRI, kami cinta Pancasila, kami mendukung Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang kami ingin jawab dari semua dakwahan yang ada Majelis Hakim. Akhirnya dalam jawaban ini tambahan yang kami berikan adalah bahwa jaksa penuntut umum terlalu berlebihan yaitu dalam kasus pelanggaran prokes ini sampai meminta Majelis Hakim untuk memutuskan, yaitu mencabut hak-hak daripada terdakwa. Ini bagi kami ini merupakan satu tuntutan yang kelewatan, keluar batas, dan maaf kami jadi makin yakin dengan adanya tuntutan semacam itu. Salah satu tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin ini minta supaya para terdakwa ini yaitu dicabut hak berorganisasinya selama 3 tahun. Nah, di sini saya ingin sampaikan Majelis Hakim pelarangan atribut. Juga ada tuntutan kemarin pelarangan atribut FPI. Saya heran. SKB 6 menteri atau 6 pejabat tinggi setingkat menteri itu sudah membubarkan FPI, sudah melarang FPI, termasuk melarang penggunaan atribut FPI. Sudah ada dalam SKB. Tapi kenapa tiba-tiba pelarangan atribut FPI kok dimunculkan dalam pasal selundupan dalam kasus sidang daripada urusan prokes?
Sehingga kami menduga, maaf, kami bukan suudzon, apakah SKB itu tidak cukup kuat untuk melarang daripada atribut, atau memang SKB itu inkonstitusional, ilegal, sehingga pemerintah tidak percaya diri dengan putusan ilegalnya, sehingga mereka menyelundupkan tuntutan pelarangan atribut FPI supaya menjadi justifikasi legalisasi terhadap SKB yang bernuansakan politik tersebut. Itulah makanya kami mohon maaf kalau sejak awal kami mengatakan bahwa sidang ini kasus politik, bukan kasus hukum. Kasus politik yaitu yang dibungkus dengan hukum. Maka itu maaf majelis hakim, kami mohon bantuan. Harapan kami besar kepada majelis hakim yang mulia, supaya majelis yang terhormat yang dipimpin oleh hakim-hakim yang berdedikasi, hakim-hakim yang baik dan bijak, hakim-hakim yang telah menuntun kami dari awal sidang sampai saat ini dengan tekun, dengan serius, agar menyelamatkan sidang peradilan kita ini jangan sampai kemasukan pasal-pasal selundupan untuk memenuhi syahwat politik daripada pihak-pihak oligarki yang ingin melakukan balas dendam politik. Terima kasih majelis hakim. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Nah, ini penutupnya majelis hakim. Halaman terakhir sekali. Akhirnya kepada majelis hakim yang mulia, kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar mengambil keputusan dengan keyakinan untuk menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan demi terpenuhi rasa keadilan, sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama dan anti Pancasila, serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI. Karenanya kami memohon, karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi tegaknya keadilan, agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dan untuk kawan-kawan terdakwa dalam yaitu peristiwa kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Terima kasih. Sekian pledoi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Jakarta 20 Mei 2021. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab dan segenap kawan-kawan panitia Maulid Petamburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.